Halo, selamat pagi anak-anak Pak Bayu yang Pak Bayu kasih, anak kelas 4. Terima kasih anak-anak sudah bangun pagi semuanya, ya sudah siap dengan baju seragamnya. Terima kasih. Ya, Pak Bayu hari ini akan kembali bertemu dengan anak-anak untuk memberi pelajaran tentang kisah Musa. Cuma hari ini kisah Musanya yang mana Pak Bayu? Kisah Musanya tentang 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah ini Allah berikan bukan hanya untuk Musa, tapi Musa nanti kamu anak-anak akan memahami bahwa Musa adalah wakil dari bangsa Israel, di mana Allah ingin menjaga bangsa Israel, maka Allah memberikan 10 perintah. Ya, tapi sebelumnya Pak Boy ingin mengajak anak-anak untuk berdoa pagi dulu ya, supaya hari ini kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, ya, sebagai tanda bahwa kita mengasihi mereka, ya, dengan belajar menjadi cara anak-anak untuk menghargai perjuangan, pengorbanan orang tua untuk kita semua, maka harus belajar dengan semangat, ya. Yuk, ambil sikap doa yang baik, pejamkan kedua matamu, katupkan kedua tanganmu. Mari anak-anak kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu karena pagi ini Engkau selalu memberkati kami dan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Di mana tadi malam kami telah Kau jaga lewat kedua orang tua kami, lewat kakak adik kami, lewat saudara-saudari kami, hingga kami bisa menikmati istirahat dengan kuasa-Mu saja Tuhan. Maka pagi ini pula kami dapat kembali bangun, diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala rahmat kesehatan yang boleh kami alami pagi ini Tuhan. Namun ya Bapak, kami juga ingin berdoa apabila ada teman kami yang sedang pada sakit atau orang tuanya, semoga segera sembuh dan dapat kembali bersama-sama dengan kami. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi para guru dan serta sekolah kami, berkati para guru kami Tuhan. Berikanlah para guru kami ketabahan, kesabaran, serta kesehatan untuk para guru serta keluarganya, dan juga untuk sekolah kami, kiranya sekolah kami menjadi tempat yang Kau berkati, sehingga eh, para guru dan kami semua akan sangat merindukan untuk boleh bersama-sama kembali di tempat sekolah kami di Yosudarso. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi kedua orang tua kami yang bekerja, semoga Kau berkati pekerjaan mereka, sehingga dapat memberikan rezeki yang secukupnya untuk kami keluarga. Doa ini Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita mulai ya tentang kisah Musa ini anak yang baik. Pak Bayu memberi judul, tapi sebelum begini, anak-anak boleh ambil buku agamanya. Ya, Pak Bayu ingin anak-anak sambil mengikuti pembelajaran, kalian boleh buka buku agama. Pak Boy akan membacakan, akan menerangkan pelan-pelan. Kau boleh, anak-anak boleh tulis di buku agamanya. Ini pelajaran bab ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena bab ini tentang 10 perintah Allah akan anak-anak bawa atau harus dipahami selain untuk bekal hidup dan kehidupan anak-anak bersama orang lain nanti. Dan yang kedua, 10 perintah Allah ini akan anak-anak bawa sampai SMA. Kalau anak-anak nanti SMP, SMA ada pelajaran agama Katolik, pasti akan membahas 10 perintah Allah. Dan dasarnya awalnya di kelas 4 ini. Maka Pak Bayu bertanggung jawab agar anak-anak bisa memahami 10 perintah Allah ini dengan baik. Ya, supaya nanti kamu di SMP, di SMA
sudah punya bekal, sudah punya dasar untuk memahami 10 perintah Allah. Ya, yuk kita mulai. Boleh kamu tulis, judulnya adalah Kisah Musa, lalu 10 perintah Allah. Lalu ada huruf besar yang Pak Bayu kedepankan. Untuk apa 10 perintah Allah ini anak yang baik? Mengapa Allah memberikan perintah? Ya, sudah banyak perintah Allah yang disampaikan Allah lewat para nabinya. Tapi yang ini, yang 10 ini sangat-sangat khusus. Nanti Pak Bayu juga ada film-filmnya tentang bagaimana 10 perintah Allah ini begitu khusus diberikan Allah. Bahkan ditulisnya dengan tangan Allah sendiri dalam bentuk api, ya, lalu menjadi 2 loh batu begitu yang akhirnya nanti Musa bawa untuk menjadi pedoman hidup, ya, sampai nanti bicara Yakub lalu Yusuf itu akan disimpan terus dalam tabut perjanjian Allah begitu ya, 10 perintah Allah ini. Maka Pak Bayu memberi judul 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Apa itu pedoman? Pedoman itu arah. Ya, kalau anak-anak mau pergi ke satu tempat lalu tidak tahu mau kemana, takut kesasar, takut celaka atau gimana, pasti kalau zaman sekarang menggunakan apa? Google Map. Ya, Pak Bayu punya pengalaman. Beberapa hari Pak Bayu keliling-keliling untuk mencari anak-anak yang ingin sekolah di Yosudarso. Ya, ada beberapa tempat yang Pak Bayu belum pernah dan tidak tahu. Maka menggunakan Google Map. Mengikuti Google Map itu, maka bisa sampai. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan dengan jalan pintas ya, kalau misalnya sudah tahu dan mempunyai apa ya pemikiran tentang lokasi dengan hebat. Tapi Pak Bayu tidak punya. Jadi Pak Bayu hanya mengandalkan Google Map. Atau kalau kamu kemah, biasanya dengan apa coba? Apa? Arah mata angin, kompas. Supaya bisa mengetahui dengan tepat gitu anak yang baik. Nah, untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik, Allah memberikan 10 perintah Allah. Ya, ini menjadi penting. Materi kedua anak yang baik. Pak Bayu akan berpedoman pada kitab Keluaran 20. Kalau anak-anak ada Alkitab boleh dibuka ya. Itu ada di Perjanjian Lama. Jadi setelah Kejadian ada Keluaran di paling depan, di paling depan. Ya, jangan di paling tengah atau belakang. Itu di paling depan. Setelah Kejadian ada Keluaran. Cari angka 20 yang agak besar, hitam besar. Lalu ayat 1 sampai 17. Ya. Nah, Pak Bayu juga sudah menyiapkan apa namanya teksnya. Tapi apa yang mau kita pelajari dari kitab Keluaran ini? Pertama tentang peristiwa atau tempat. Ya, Pak Bayu berharap nanti anak-anak boleh menyaksikan film Musa dulu. Ya, kemarin sudah ya, yang waktu di Mesir. Dan anak-anak mengetahui ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa Musa itu begitu baik. Memang dia adalah orang Israel yang baik. Hanya karena ketika Firaun tidak mau orang Israel berkembang menjadi banyak, maka Firaun membunuh atau mengejar semua anak-anak Israel. Untung ada ibu yang bernama siapa? Yokebed ya. Ya, yang menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Akhirnya bayi Musa terapung-apung di Sungai Nil, tapi karena berkat Tuhan, akhirnya sampai ke istana Firaun dan Musa akhirnya dirawat oleh putri dari Firaun. Dan nama Musa artinya diangkat dari air. Itu adalah awal nama Musa, ya. Lalu anak yang baik apa lagi? Akhirnya mengapa Pak Bayu? Musa kan sudah di Mesir. Kenapa punya kisah dengan 10 perintah Allah? Begini anak yang baik. Setelah Musa besar, dia menjadi seorang pangeran. Karena yang Musa tahu dia adalah orang Mesir. Ya, tapi semakin besar dia menunjukkan sikap yang jauh berbeda dengan Firaun. Kalau Firaun keras ya, marah-marah kasar,
Sedangkan Musa itu baik. Ya, dia peduli sama orang lain. Di dalam sebuah film, Pak Bayu tahu, suatu hari orang-orang Mesir itu pengen membuat patung besar. Dan ada seorang ibu yang hampir terhibit batu besar. Dan Musa, Musa menghentikan kejadian itu. Ya, dan akhirnya Musa dipandang aneh oleh orang-orang Mesir, mengapa membela budak, yaitu orang Israel. Ya, dan akhirnya Firaun mengetahui bahwa Musa rupanya bukan orang Mesir. Akhirnya Musa diusir dari Mesir, ia dibiarkan di padang gurun. Firaun berharap Musa akan meninggal, tapi Firaun tidak percaya Tuhan ya. Firaun lupa Musa ini adalah nabinya Tuhan ya. Musa ini dijaga Tuhan. Dari bayi aja dia bisa hanyut dijaga oleh Tuhan ya. Di padang gurun dengan kondisi yang sudah dewasa ya jelas Allah menjaga Musa. Rencana untuk melenyapkan Musa tidak bisa. Justru malah akhirnya Musa pergi ke sebuah tempat, di sana dia berkeluarga, ya, dan Musa tetap hidup. Ya. Lalu dalam proses dia besar gitu, dia penasaran dengan sebuah gunung yang dia tahu itu adalah Gunung Sinai, gunung suci bagi orang-orang Israel. Ya, mengapa? Karena di Gunung Sinai ini kerap kali dipercaya oleh orang-orang itu tempat di mana Allah selalu bertemu dengan orang-orang pilihannya. Dan mungkin juga nampak besar gitu ya, mungkin berapi gitu ya. Akhirnya, wah ini gunung yang sangat suci, di mana Allah kerap kali bertemu dengan orang-orang pilihannya. Nah, lalu dari kisah Musa ini, apa yang mau kita pelajari lagi selain tempat? Tokoh, betul. Anak-anak boleh tulis. Jadi setelah bicara tempat, yaitu ada di Mesir, istana Firaun, ya, lalu Gunung Sinai, itu adalah nama-nama tempat yang menjadi password atau garis bawah yang harus anak-anak pahami. Sedangkan mengenai tokoh-tokoh, dari kisah ini anakku yang baik, Pak Bayu mengambil beberapa. Yang pertama, Musa sendiri, lalu Harun, lalu Fir'aun, lalu Yosua bin Nun. Ya, boleh kalian tulis ada 4. Nanti kalau misalnya terlalu cepat, anak-anak boleh memutar kembali YouTube channel Pak Bayu ini tentang Musa ya. Musa, pertama-tama Musa. Musa itu siapa? Musa adalah umat pilihan Tuhan yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, Musa ini punya keluarga, ayahnya Bapak Amram dan ibunya Yokebed. Dia punya 2 saudara dan dua itu adalah satu saudara satu saudari, dan yang saudara itu adalah Harun. Yang kedua boleh kamu catat, Harun itu adalah kakak dari Musa. Kalau kakaknya yang putri itu yang menjaga Musa ketika dihanyutkan oleh ibunya Yokebed di Sungai Nil. Lalu kakaknya ini Miriam, itu Miriam terus mengikuti apa keranjang yang di dalamnya ada adiknya, yang akhirnya dia mengarahkan putri Firaun untuk mencarikan ibu pengasuh, dan akhirnya Miriam membawanya kepada ibunya Musa sendiri sebetulnya. Tapi Musa jadi selamat, tidak dibunuh oleh orang-orang Mesir, oleh prajurit Mesir. Ya. Dan yang kedua adalah Harun. Siapa Harun ini? Harun adalah kakak dari Musa yang setelah besar membantu Musa untuk bertemu dengan Firaun. Karena kalau anak-anak membaca kisahnya Musa ini cukup menarik. Ketika Musa dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai, di sana ada banyak kejadian yang membuat Musa percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Misalnya, waktu itu dia melihat ada semak atau pohon, begitu anak-anak, pohon terbakar, api besar, tapi tidak hangus. Ya, itu yang aneh ya. Sementara di dunia ini kalau yang namanya kena api pasti akan hangus. Tapi Musa ketika di Gunung Sinai, dia melihat pohon terbakar tapi tidak hangus. Yang kedua, waktu itu Musa eh, diberi tongkat oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, Musa,
lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melempar ke tanah, ada kejadian yang luar biasa. Tongkat Musa menjadi ular anak-anak. Ular besar. Wow, ya. Musa ya pasti sempat takut ya. Tapi kata Tuhan, peganglah ekornya. Ketika dipegang Musa, ular itu pun menjadi tongkat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Musa masih belum percaya. Karena apa? Musa tahu ketika Tuhan mengatakan, Musa, kau harus bertemu dengan Firaun. Musa tahu bahwa Firaun ini apa ya, bisa bilang jahat ya, keras gitu ya. Karena kan Musa pernah tinggal di Mesir. Musa pernah lihat bagaimana Firaun ini, ya, dia nggak mau ketemu orang itu lagi, ngeri ya. Tapi Tuhan tetap mengatakan, saya membutuhkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Akhirnya ketika Musa menolak, kata Tuhan, coba masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Musa memasukkan pelan-pelan gitu anak-anak. Lalu coba kamu keluarkan tanganmu. Ketika Musa menarik, ada yang mengejutkan anak-anak. Apa hayo? Ini bukan sulap loh ya. Tuhan tidak pernah membuat sulap. Tuhan mengadakan mujizat. Bukan sulap. Tangan Musa itu mengalami apa ya, luka atau wah penyakit begitu anakku yang baik. Musa aja sampai ngeri lihatnya. Waduh, kok jadi begini tangan saya? Kata Tuhan, masukkan lagi ke dalam baju. Lalu sekarang keluarkan. Sembuh anak-anak. Ya, dari tiga peristiwa ini, akhirnya Musa minta agar Harun membantu dia untuk bertemu dengan Firaun. Dan betul, Tuhan sesuai dengan rencananya akhirnya mengatur ketika Musa ke kota Mesir, dia bertemu dengan kakaknya. Padahal sudah lama sekali tidak ketemu dengan Harun kakaknya. Ya itulah anak yang baik. Kalau kita percaya pada rencana Tuhan, mukjizat itu nyata. Betul ya? Tidak ada yang mustahil begitu. Ya, anak-anak harus percaya. Yang ketiga, Pak Bayu memberi tokoh Fir'aun. Siapa dia? Dia adalah Raja Mesir yang akhirnya memperbudak bangsa Israel. Dia menyuruh orang Israel membangun sping, piramid. Mereka disuruh kerja paksa tanpa dibayar, dijadikan budak, disiksa. Ya, maka bangsa Israel berdoa memohon bantuan Tuhan. Karena apa? Kami disiksa. Ya, kalau anak-anak eh, melihat bagaimana diperbudak, tentu tidak akan senang lihatnya karena ya dipecut, wah nggak dikasih makan, pokoknya menyeramkan. Itulah Firaun. Yang keempat, Yosua bin Nun. Yosua ini juga ikut dalam diperbudak, tapi karena dia memang pemuda berani ya, dia akhirnya di kisah Musa ini itu malah dia yang dipercaya oleh Musa kemudian hari ketika Musa nanti wafat di Gunung Nebo, ya ketika Musa sudah tugasnya selesai, nanti Pak Boy akan kasih tahu itu semua. Akhirnya nanti Yosua bin Nun, Yosua anaknya Bapak Nun yang akhirnya meneruskan tugas Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang dijanjikan dari zamannya Yakub dan Yusuf. Jauh, 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 jauh. Oke, itu anak yang baik. Dari zaman Abraham, ya, itu adalah 4 tokoh yang harus anak-anak pahami dari kisah Keluaran 20 ini ya. Musa, Harun, Firaun, dan Yosua bin Nun. Nah, ini anakku yang baik. Bacaan yang sudah Pak Bayu ketikan untuk anak-anak. Ini lengkapnya, Keluaran 20 ya. Anak-anak boleh baca nanti ya sebentar di YouTube-nya begitu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oke, anak-anak boleh sambil membaca atau lihat kitab suci ya. Keluaran 20 ayat 7-nya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sembarangan itu bisa disebut tidak sopan. Ya. Lalu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh, hari Sabat, Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau Pak Bayu boleh jelaskan, ini memang benar anak-anak yang baik. Sekarang gini anak yang baik. Siapa yang ingin orang tuanya tidak ada? Pasti pada tidak mau Pak Bayu, pasti. Maka bagaimana caranya supaya orang tuamu sehat? Bagaimana supaya orang tamu panjang usianya? Tidak banyak sakit. Hormati mereka anak-anak. Hormat ini bukan seperti ini ya, pada benar bukan. Hormat itu misalnya gini, taati apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Gitu? Diingat-ingat pesannya. Kalau diberi nasihat, dilakukan. Sayangi orang tua kamu, doakan mereka. Buatlah mereka bahagia. Jangan buat stres orang tua kamu. Sekarang sedang PDR begini, orang tuamu stres kenapa? Orang tuamu kerja, anaknya dikiranya belajar, nggak ternyata malah main HP, nonton YouTube. Pulang orang tua, mah, kuota habis. Untuk belajar, bilangnya kamu iya kan? Padahal untuk main game. Ya, akhirnya orang tua harus beli kuota berkali-kali. Belajarnya tidak selesai. Kamu sakit karena lihat HP terus matanya. Wah, membuat susah ya. Maka jangan. Kalau kamu hormati orang tua, ayah ibumu sehat, bahagia, maka pasti akan lanjut usia. Dan kamu akan senang karena apa? Selalu bersama-sama dengan kedua orang tuamu. Ya, Pak, lanjutkan lagi. Lalu jangan membunuh. Nggak boleh membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Dan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya dan hamba laki-lakinya atau hamba perempuan atau lembunya atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, anak yang baik. Tadi adalah kisah dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, sekarang hal yang ketiga yang harus anak-anak hafal apa anak? 10 perintah Allah. Tapi Pak Bayu mohon izin untuk anak-anak dan untuk orang tua, karena ini pelajaran agama Katolik, maka Pak Bayu akan mengambil 10 perintah Allah ini dari ajaran gereja Katolik. Walaupun tetap sumbernya adalah kitab suci, yaitu kitab Keluaran. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan. Tetap sumbernya adalah kitab suci Keluaran ayat 20 ayat 17. Cuma di dalam ajaran gereja itu sudah ada 10 perintah Allah yang sebenarnya juga tidak akan jauh dari kitab Keluaran ya. Sekarang sudah kamu siap catat ya. Ini harus kamu catat, tidak boleh tidak. Karena kamu nanti lupa. Dan satu saat Pak Boyo akan tanya. Pak Boyo akan tanya. Anak-anak harus Pak Boyo harap hafal. Mau tidak mau ya. Ya pokoknya kamu kalau nggak mau hafal, diingat, lalu coba kamu resapan dalam hidup kamu bahwa 10 ini memang penting. Ya? Siap. Yang pertama, perintah Allah yang pertama. Udah kamu siap tulis? Satu. Satu. Janganlah menyembah berhala. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan ada padamu Allah-Allah yang lain. Perintah pertama. Kalau nanti kamu ada filmnya,
Boleh kamu lihat, itu akan Allah menulis dalam bentuk api begitu, dari surga gitu turun, api lalu Allah menulis sendiri di dua loh batu. Yang bunyi perintah pertama ini anak yang baik. Jadi ini bukan perintah Pak Bayu, bukan. Ini perintah Tuhan. Ya, yang kedua, dah siap yang kedua? Tulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat atau tidak sopan. Gak boleh. Ya, Tuhan itu harus kita tempatkan sebagai pencipta kita, maka kita harus hormat, ya, ya kita harus taat pada Allah. Jangan untuk main-main nama Tuhan, ya. Jangan anak sebab nama Tuhan bukan untuk sembarangan, gitu ya. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan atau hari Sabat. Ya, tulis yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan atau hari Sabat. Sambil diingat-ingat ya anak-anak ya. Sambil diingat-ingat. Yang keempat, hormatilah kedua orang tuamu. Perintah Tuhan ini ya. Yang kelima, janganlah membunuh sesamamu. Yang keenam, jangan berbuat zina. Ya. Tujuh, jangan mencuri. Delapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Bersaksi dusta itu lebih pada memfitnah. Kita tidak tahu, tapi karena dia teman kita, lalu ketika ada yang tanya, wah kita nuduh orang lain. Jangan ya, kalau nggak tahu ya katakan tidak tahu. Ya, jangan bersaksi dusta. Kasihan sesamamu. Yang kesembilan, ini kamu tulis saja ya. Jangan mengingini istri sesamamu. Ya kalau zaman sekarang mungkin jangan mengingini istri dan suami orang lainnya sesamamu. Yang 10 ini penting untuk anak-anak. Jangan mengingini barang milik sesamamu secara tidak adil. Wah, anakku yang baik. Ini maaf ya, Pak Bayu mungkin ketikannya agak salah, tapi ya itu pokoknya jangan mengingini barang milik sesamamu. Jadi anakku yang baik, perintah yang ke-10 ini nyambung dengan yang ke-7. Kalau yang ke-7 itu sudah melakukan, sudah mencuri, sudah mengambil, gitu ya. Boro-boro mengambil. Tuhan mengatakan jangan mengingini. Untuk ingin aja udah nggak boleh. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Gak usah ingin apa yang barang orang lain ingin, yang orang lain punyai. Ya, itu mengajarkan kita untuk bersyukur. Ya, mencukupkan diri kita. Tidak ingin seperti orang lain, jangan. Be yourself. Ya, ini sangat-sangat sangat bagus. Sebab kalau kita punya sikap ini, maka kita akan tenang. Misalnya, Pak, dia punya mainan mahal, ya enggak, ya biar saja. Lalu kamu ngomong orang tua, papa saya pengen mainan seperti itu yang harganya sekian juta. Wah, jangan, tidak usah. Lebih parah lagi kalau misalnya tidak ada uang, akhirnya malah mencuri. Ya, nah, jangan. Maka jangan mengingini barang milik sesamamu. Ya, cukupkanlah dengan yang anak-anak punya. Ini adalah 10 perintah Allah anak-anakku yang baik. Nah, ini dia. Sekarang yang keempat, ini yang terakhir, Allah menuliskan 10 perintah Allah ini dalam bentuk dua loh batu. Jadi dua loh batu itu kayak ini, kayak yang di gambar ini. Ya, jadi kayak eh, potongan batu begitu anak yang baik. Cukup besar, ya cukup besar, cukup besar, ya dua dua potongan atau dua bongkah batu, gitu ya. Dan itu adalah tulisan Allah sendiri. Wah, ya itu adalah tulisan Allah sendiri. Ini dalam mungkin ini bahasa Ibrani seperti anak ya. Pak Bayu tidak terlalu memahami. Sebab yang Allah tulis mungkin bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Indonesia ya. Ya karena waktu itu kan konteksnya tempatnya adalah untuk orang-orang Israel yang waktu itu mungkin berbahasa Ibrani ya. Bahasanya beda dengan bahasa kita, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi adalah bahasa Ibrani. Ya, ini dia anak yang baik. Dan dari dua loh batu ini ada yang cukup harus kita pelajari anak yang baik. Pak Bayu mau nanya nih. 10 dibagi 2 berapa? Ayo, ada yang tahu? 5, betul.
Itu kalau matematika. Tapi dalam 10 perintah Allah ini tidak anak yang baik. 10 perintah Allah ditulis dalam bentuk dua loh batu. Batu pertama itu berisi hanya 3 perintah. Perintah pertama, kedua, dan ketiga. Pertama tadi apa coba? Jangan menyembah Allah lain ya. Dan selanjutnya. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah loh batu yang pertama. Loh Pak Bayu, bukannya 10 bagi 2 5? Tidak. Mengapa? Sebab ada maksud. Dengarkan ya. Loh batu pertama itu Allah hanya menulis 3 yang kalau kita lihat isinya itu berbicara mengenai hubungan, relasi antara saya, anak-anak dengan Tuhan. Ya enggak? Jangan menyembah Allah lain tuh dengan Allah. Ya jangan menyakiti hati Allah. Kok malah kita bukannya doa kepada Tuhan, malah mungkin kepada batu akik, ya gitu ya. Malah berdoa kepada apa? Batu, masa batu malah kita sembah-sembah ya. Jangan ya. Kita malah menyembah kayu, jangan. Nah, yang kita sembah adalah Allah, sebab Allah pencipta kita. Kita tidak diciptakan dari batu, bukan makanya. Harus Tuhan. Yang kedua, apa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kedua, yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan atau hari Sabat. Jadi, loh batu pertama itu mengenai saya dengan Tuhan, ya. Dan loh batu kedua ini banyak isinya. Ada 7 anak-anak. Mengapa? Sebab loh batu yang kedua itu mengatur hubungan manusia, anak-anak dengan siapa? Dengan sesamamu, ya, dengan sesamamu, dengan orang lain. Maka lihat dari mulai yang keempat ya kan 1 2 3 di loh batu yang pertama. Yang loh batu kedua dari yang perintah keempat. Hormatilah kedua orang tua. Orang tua kita juga sesama kita manusia. Yang kelima, jangan membunuh sesama. Jangan berbuat zina kepada sesamamu, nggak boleh ya. Yang ketujuh, jangan mencuri milik orang lain, nggak boleh. Jangan jangan bersaksi dusta tentang sesama. Nah, sama lagi. 9, jangan mengisi istri atau suami orang lain, sesama. 10, jangan mengini barang milik orang lain. Jadi, loh batu yang kedua itu perintah Allah yang keempat sampai 10. Mengapa? Karena isinya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Allah ingin kita punya hubungan yang baik. Kita menghormati sesama kita. Temanmu, orang tuamu, kakak anak-anak, adiknya anak-anak, kakek nenek kita. Itu harus kita hormati. Betul batu pertama dengan Tuhan. Pak Bayu cuma dikit ya. Dikit, cuma 3. Tapi susah kan? 3 aja susah tuh. Coba Pak Bayu mau nanya nih. Siapa yang tadi malam ingat sama Tuhan dan berdoa malam? Tuh, 1, 2, 3. Itu baru sedikit. Ya, siapa yang kalau mau makan doa? 1, 2, cuma 2 orang. Gimana anak-anaknya? Enggak. Tapi gini, anak-anak em, dari batu pertama dan kedua ini menjadi pedoman hidup kita. Itulah arti dari 10 perintah Tuhan. Nah, anak-anak. Tadi adalah materi kita hanya 10 perintah Allah. Ada 4 materi ya, dari mulai tokoh, tempat, lalu 10 perintah Allah sendiri itu bunyinya ada apa saja. Lalu medianya apa? Yaitu hanya dengan 2 loh batu. Yang satu hanya 3 perintah, yang satu 7 perintah. Yang ini saya dengan Tuhan, ini saya dengan sesama. Ya, anak-anak, Pak Bayu cukup kan? Karena jam berikutnya kan agama 70 menit. Setelah ini anak-anak boleh melihat beberapa film yang Pak Bayu berikan. Ya, ada di Google Classroom-nya. Boleh kalian lihat kisah bagaimana Allah memberikan sebuah perintah Allah dan bagaimana Musa itu bertemu dengan Firaun dan masih seru karena sebelum-sebelumnya kamu mungkin kelas 3 pernah dengar ya, ada 10 tulah dari Tuhan yang wah sangat-sangat seru. Sangat seru. Lalu ketika Musa membelah Laut Merah,
Sudah pernah dengar kan ceritanya? Ya? Kalau belum nanti mungkin minggu besok, minggu besok Bapak akan jelaskan ya. Lalu akhirnya sampai kepada 10 perintah Allah. Ya, anak-anak yang dari Pak Bayu, pelajaran kita agama hari ini, ya, selain melihat ini, lalu mencatat, boleh lihat film seperti untuk mengistirahatkan tanganmu supaya tidak capek tadi sudah menulis, ya, istirahat dulu, boleh lihat film. Lalu yang ketiga nanti Pak Bayu minta, boleh ya Pak Bayu minta ya, maaf, minta. Anak-anak tolong ulangi lagi 10 perintah Allah. Boleh kok baca, boleh baca, boleh baca. Tapi direkam. Direkam, mama atau siapa suruh. Atau kamu letakkan di meja, kamu rekam. Lalu hasil rekaman 10 perintah Allah itu anak-anak kirimkan ke Pak Bayu. Tapi nggak lewat WA ya, coba, coba. Tapi kalau memang nggak bisa ya oke, boleh pakai WA Pak Bayu. Tapi kalau bisa, hasil video anak-anak membacakan 10 perintah Allah itu, tolong simpan di Google Classroom-nya. Ya, di Google Classroom. Tapi Pak Bayu nggak bisa, ya sudah. Kirimkan ke WA Pak Bayu, ke WA Pak Bayu. Kayak tugas yang minggu yang lalu ya. Boleh, Pak Bayu. Ya, tentang 10 perintah Allah. Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan Pak Bayu. Salam sehat, salam untuk kedua orang tua kalian. Ya, dadah, tetap semangat belajar. Dadah.